Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Episode 22. Pembalasan untuk suami dan pelakornya. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean selanjutnya dari Cinta Story. Apa? Pemindahan kekuasaan? Perusahaanku dan asetku semua atas nama Aira. Bagaimana mungkin? Ray tak percaya dengan apa yang dia lihat dalam map tersebut. Dalam waktu yang sangat singkat, hidupnya berubah. Dia tidak akan menerima jika benar dia akan hidup dalam kemiskinan. Aira tersenyum. Kenapa? Kaget ya? Kamu tidak perlu memikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Kamu hanya perlu berbesar hati menerima kemiskinanmu itu. Enggak. Ini pasti palsu. Kamu enggak mungkin miskin kan, Ray? Kamu punya aslinya kan? Tanya Clara merasa cemas. Bagaimana tidak? Karirnya sudah hancur. Jika Ray juga miskin, apa yang akan dia harapkan lagi? Sementara gaya hidupnya yang terkesan mewah karena dibiayai oleh Ray. Selama ini, apapun yang dia ingin beli selalu diwujudkan oleh Ray, walaupun harganya selangit. Jika hanya dengan gaji Clara di kantor, itu tidak akan cukup untuk memenuhi semua keinginannya. Apalagi sekarang karirnya pun hancur, dan sudah pasti dia tidak memiliki uang lagi. Clara tidak ingin kehilangan semua itu begitu saja. Kekayaan Ray dan juga kemewahan yang selama ini dia dapatkan. Aku tidak punya, Clara. Aku juga tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi secara tiba-tiba. Balas Ray yang terlihat bingung. Kalian bisa bawa itu untuk memeriksa keasliannya. Aku juga punya salinannya, jadi tidak masalah. Jawab Aira santai. Enggak, Ray. Kamu enggak boleh miskin. Kalau kita menikah nanti, hidup kita bagaimana? Kamu tahu sendiri kan, kalau karirku sekarang sudah hancur. Tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima aku bekerja sekarang. Ray, kamu harus mendapatkan semua itu kembali. Aku nggak mau hidup miskin, protes Clara. Ketahuan kan sekarang, kalau kamu memang menginginkan harta Ray. Aku jadi penasaran, apa saat Ray tidak punya apa-apa, kamu masih cinta sama dia? Ucap Aira seolah mengejek Clara. Aku memang cinta sama Ray, tapi uang kan juga perlu. Aku tidak munafik seperti kamu. Buktinya, kamu kan yang lebih menginginkan kekayaan Ray, sampai kamu merebut semuanya dari Ray. Kamu lupa ya, kalau aku bahkan lebih kaya dari Ray. Jadi, untuk apa aku menginginkan kekayaan dia yang tidak seberapa itu? Balas Aira yang akhirnya membuat Clara bungkam, tak bisa berkata apa-apa lagi untuk membalas Aira. Sayang, kamu harus melakukan sesuatu. Jangan cuma diam saja. Pokoknya, kamu harus rebut semua aset kamu kembali. Pinta Clara. Aku harus bicara sama ibu. Aku yakin, ibu yang melakukan ini semua. Ucap Ray yang langsung pergi begitu saja. Dia sangat yakin bahwa ibunya yang telah memberikan semua pada Aira. Apa yang seharusnya menjadi miliknya
apalagi mengingat ibunya menyayangi Aira seperti putri kandungnya sendiri. Dan saat ini ibunya sangat marah padanya. Dia bisa melakukan apa saja. Kalau sampai Ray benar-benar miskin, awas kamu Aira, ancam Clara yang juga langsung keluar menyusul Ray. Aira tersenyum, merasa sangat lega melihat Ray dan Clara semakin hancur. Tapi Aira masih punya satu senjata lagi yang akan dia keluarkan saat waktunya tiba. Kalian pantas mendapatkan ini, ucap Aira. Adam sedari tadi hanya diam menyaksikan apa yang Aira lakukan. Dia tidak ingin ikut campur untuk saat ini. Terlebih, dia tidak tahu apakah Aira benar-benar tidak marah padanya, mengetahui bahwa dirinya adalah teman baik Ray, orang yang Aira benci. Saat Ray dan Clara sudah pergi, Adam memberanikan diri untuk bicara pada Aira. Aira, ucapnya terbata. Kamu juga boleh pergi dari rumahku sekarang, ucap Aira tegas pada Adam tanpa menoleh ke arahnya. Aira, aku mohon, kita perlu bicara. Aku akui aku salah. Kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya, pinta Adam yang sangat berharap. Aira melihat ke arah Adam dengan kesal. Matanya menatap Adam dengan tajam. Adam, aku sudah bilang, apapun niatmu selama ini untuk bertemu dengan aku dan berusaha dekat dengan aku akan melupakan itu. Karena aku tidak mendapatkan kerugian yang berarti saat mengenal kamu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Kamu boleh pergi dari sini sekarang. Aku lelah. Aku butuh istirahat, balas Aira yang langsung melangkah hendak meninggalkan Adam. Aira, tunggu. Aku tidak khawatir kamu marah. Itu wajar, karena biar bagaimanapun, aku memang menyembunyikan tentang siapa aku sebenarnya. Aku hanya ingin kamu tahu semuanya dengan jelas, agar tidak ada lagi salah paham di antara kita. Aira yang sudah berjalan beberapa langkah, kembali berbalik melihat ke arah Adam. Salah paham kamu bilang? Semuanya sudah jelas. Kamu disuruh Ray untuk mengawasi aku kan? Harusnya aku sadar sejak awal. Kenapa kamu begitu perhatian? Kenapa kamu selalu tiba-tiba muncul begitu saja dimanapun itu? Ya, itu karena tugasmu sebagai teman yang baik kan? Sudahlah Adam. Saat ini aku bahkan tidak tahu apakah kamu tulus mau minta maaf dan menjelaskan semuanya, atau ini bisa saja bagian dari rencana kalian. Tidak Aira, aku tidak merencanakan apapun sekarang. Kamu lihat sendiri kan, bagaimana hubungan pertemanan aku sama Ray tadi. Aku lebih senang kamu marah, Aira. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu berpikir kalau aku masih seperti dulu. Kasih aku kesempatan untuk menjelaskan semuanya, sekali saja. Setelah itu, kamu berhak marah atau membenci aku. Aku akan terima. Aku kasih kamu waktu 5 menit. Jelaskan sekarang.
balas Aira tegas. Tapi Aira, waktu kamu sudah berjalan. Mau jelaskan atau keluar dari sini sekarang? Oke, baik. Aku minta maaf sama kamu. Aku memang disuruh Ray untuk mengawasi kamu, mendekati kamu. Aku jujur soal itu. Tapi yang kamu tidak tahu selama ini, apa yang aku lakukan ke kamu itu bukan sandiwara, Aira. Aku tulus. Bukan karena disuruh Ray atau disuruh siapapun. Itu semua murni karena aku memang peduli sama kamu. Aku tulus sama kamu, Aira, ungkap Adam. Oke, waktu kamu sudah habis 5 menit. Kamu boleh pergi sekarang, pinta Aira dengan tegas. Aira, aku mohon jangan seperti ini. Adam benar-benar tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Bahkan penjelasannya seolah tak diterima oleh Aira. Dia bahkan tidak tahu apakah Aira percaya padanya atau tidak. Tapi melihat ekspresi dan respon Aira, sepertinya mustahil meluluhkan hati Aira secepat itu. Aku sudah kasih kamu waktu untuk menjelaskan sesuai permintaan kamu. Apalagi, aku minta sekarang kamu keluar dari sini. Dan satu lagi, aku tidak mau ketemu kamu lagi, Adam. Jangan pernah muncul di depanku lagi. Kamu tahu kan pintu keluar ada di mana? Penjelasan Adam seolah tak berarti bagi Aira. Dalam hatinya, dia merasa cukup kecewa pada Adam. Dan Aira tidak semudah itu akan menerima apapun yang Adam katakan. Hati Aira yang seolah dingin karena pengkhianatan Ray membuat Aira menjadi wanita yang sulit percaya dan memaafkan siapapun yang menyakitinya. Tapi Aira, kamu boleh marah. Tapi aku tidak bisa kalau kamu melarang aku untuk menemui kamu, Aira. Bujuk Adam yang merasa sangat kacau. Hatinya merasa teriris melihat Aira terlihat begitu membencinya. Tapi aku tidak mau ketemu kamu lagi mulai detik ini, Adam. Aku capek. Aku mau istirahat. Aira berjalan perlahan menaiki tangga menuju ke kamarnya. Sementara Adam terdiam cemas, tak tahu lagi harus berbuat apa saat ini untuk mendapatkan maaf dari Aira dan meyakinkan Aira kalau dirinya benar-benar tulus selama ini. Aira, aku cinta kamu, teriak Adam yang membuat Aira menghentikan langkahnya.